Udah? Halaman 54. Nah, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu judulnya transformasi geometri, di mana hari ini Bapak bakalan ngejelasin ada dua. Yang pertama itu translasi. Yang pertama adalah translasi. Nah, bisa dilihat di situ apa itu translasi. Translasi disebut juga pergeseran, artinya ngegeser atau dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan kalau di situ ditulisnya translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang sepanjang ruas garis berarah tertentu atau dengan jarak dan arah tertentu. Hasil translasi titik X, Y oleh translasi disebut X aksen sama Y aksen. Nah, di situ dicontohin tuh. Misalkan dia ada titik A-nya. Titik A-nya itu dia 1,9. Nah, di mana 1 itu dia X dan 9 itu dia Y. Nah, terus ditranslasikan atau ditranslasikan biasanya simbolnya T sama 5 sama kan di situ ditulisnya min 5, di situ ditulisnya min 5 sama 8. Nah, gimana cara ngitungnya? Bisa dilihat di bawah. Cara ngitungnya kalian tinggal tambah aja. Yang X sama yang X, yang Y sama yang Y. Pak nentuin X sama Y-nya gimana? Biasa kayak biasa nentuin di dalam titik. Nah, yang depan ini X, si 1 ini X, si 9 ini Y. Nah, yang translasinya apa? Berarti yang atas ini X, yang bawah Y. Nah, sisanya tinggal dihitung. Kalau nyari X aksen, berarti nyari yang X-nya. Berarti yang X-nya itu berapa? 1 ditambah sama min 5. Nah, ini berapa 1 tambah sama min 5? Hasilnya berarti min 4. Nah, terus yang Y aksen itu 9 ditambah 8. Hasilnya 17. Nah, berarti titik A yang ditranslasikan oleh titik min 5,8 adalah, berarti di sini ada A aksennya adalah sama dengan min 4,17 gitu. Nah, ini hasil dari translasi di atas ini gitu. Nah, kalian catat tuh. Biasanya soalnya ntar tentukan translasi dari titik A 1,9 dengan titik min 5,8. Nah, hasilnya dia min 4,17. Nah, ini screenshot. Ini buat translasi. Dah. Gampang kan? Kalau translasi gampang, tinggal ditambah. Yang penting kalian bisa nentuin titik X sama Y-nya. Sudah? Kalau sudah, Bapak masuk ke pencerminan atau refleksi. Nah, kalau di translasi cuma satu sifatnya, dia cuma ditambah doang. Nah, kalau misalkan di nomor 2 ini, yang kedua ini adalah refleksi. Nah, dia ada beberapa sifatnya. Refleksi. Nah, ada sifatnya di situ, ada dari A sampai H, di mana lihat pencerminan terhadap sumbu X, atau misalkan refleksinya di sini biasanya disimbolin refleksi sumbu X. Nah, ini berubahnya jadi tadinya P titik P X, Y terhadap sumbu X direfleksikan terhadap sumbu X berubah jadi X, min Y. Nah, ini terhadap sumbu X. Artinya apa? Titik P direfleksikan terhadap sumbu X bakalan menghasilkan titik X, min Y. Nah, terus ada lagi. Di sini ada lagi titik P, posisinya sama X, Y. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Hasilnya jadi
min X, Y. Nah, ini tadi kalau misalkan kalian refleksiin atau soalnya direfleksikan ke X, yang berubah yang Y-nya jadi min. Kalau direfleksikan ke sumbu Y, yang berubah X jadi min X. Gitu. Selanjutnya ada lagi direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Seharusnya bisa kalian lihat di buku, cuman yang nggak ada bukunya biar pada tahu. Jadi Bapak tulis lagi di sini. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, dia jadi dibalik. Jadi ntar titiknya jadi Y, X. Nah, terus ada lagi sumbunya dibalik dari X ke Y. Y ke min X. Nah, ini yang keempat, Y-nya direfleksikan ke sumbu Y sama dengan min X, bakalan menghasilkan titiknya dibalik, terus dikasih min. Nah, di sini ada lagi, ntar Bapak tulis dulu, terhadap titik 0. 0,0 atau terhadap sumbu 0. Min X. Sampai sini dulu, Bapak kasih contoh dulu. Nah, di sini yang pertama Bapak mau contohin. Kalau misalkan soalnya diketahui titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya bakalan jadi X, min Y. Misalkan soalnya begini, misalkan ada titik nih, P-nya itu misalkan 2,3, misalkan. Nah, direfleksikan ke sumbu X, berarti hasilnya berapa? Hasilnya tinggal kalian tambahin min di titik yang Y. Yang Y yang mana? Yang Y itu yang 3. Berarti jawabannya jadi 2, min 3. Nah, itu buat yang sumbu X. Gampang kan? Nah, misalkan sumbu Y juga 2,3 sama. Tapi ininya sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti yang dikasih min yang X-nya. Berarti jadi min 2,3. Nah, selebihnya sama nih ke bawahnya, tinggal kalian cocokin. Kalau misalkan yang ini yang P, ininya 2,3, ketemunya sumbu Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X berarti berapa? Y sama dengan X. Berarti dia ketemunya sama dibalik. Angka X sama Y-nya dibalik jadi Y, X. Jadi 3,2. Itu kalau Y, X. Kalau misalkan dia jadi Y min X. Kalau Y min X, Y sama dengan min X, berarti dibalik terus dikasih minus. Berarti min 3,2. Terus kalau misalkan ketemunya titik 0,0. Kalau 0,0 tadinya 2,3, ketemunya 0,0. Berubahnya jadi posisinya tetap tapi dikasih minus dua-duanya. Nah, terus yang ke-6 dia ada X sama dengan H. Misalkan di sini 2,3. Nah, H itu apa? H itu angka. Misalkan di sini X-nya diubah ke angka misalkan ada 4. Nah, berarti ininya tinggal dihitung ya, ngikutin rumus yang ada aja yang di sebelahnya. Berarti tinggal dihitung 2 dikali 4 dikurang 2,3. Yang berubah yang X aja. Kenapa? Karena yang H-nya itu yang si X. Berarti hasilnya 8 dikurang 2 berarti 6. Berarti 6,3. Ya, ini screenshot dulu. Ayo, udah di screenshot? Belum, Pak.
Yuk, screenshot dulu. Ini adalah contoh dari perefleksian, di mana yang pertama itu titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Terus yang kedua, titik P direfleksikan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, titik P direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Yang keempat, titik P direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Yang kelima, titik P direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Yang keenam, titik P direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H. H itu adalah koefisien berapapun angkanya tergantung soal. Gitu. Dah? Udah, Pak. Nah, oke, lanjutin. Baru sampai X sama dengan H. Nah, di sini ada refleksinya titik P, X, Y direfleksikan tadi X sama dengan H, sekarang Y sama dengan H. Nah, yang dihitung berarti yang Y-nya. Rumusnya sama, cuman yang dihitung yang Y. Contohnya gimana? Lanjut dulu. Satu lagi ada, terakhir itu P, X, Y sama H, X. Nah, hasilnya itu jadi 2H min X sama 2H. Ini ada lanjutan yang tadi. Kalau tadi X sama dengan H, sekarang Y sama dengan H, sama yang terakhir H, X atau keduanya. Nah, kita bahas yang atas dulu nih yang ini. Nah, misalkan di sini contohnya P-nya sama kayak tadi, 2,3. Nah, Y-nya di sini misalkan Y-nya sama 4 lah. 4. Y-nya berubah jadi H-nya berubah jadi 4, berarti tinggal dihitung X-nya. X tetap nih karena udah ada komanya, tinggal taruh 2. Nah, tinggal dihitung di sini 2 dikali 4 dikurang Y-nya berapa? Y-nya 3. Berarti tinggal dihitung, berarti P aksennya sama dengan 2 kali 4 8. 8 kurang 3 5. Oh, berarti titik 2,3 kalau direfleksiin terhadap Y sama dengan 4 hasilnya 2,5. Nah, ini untuk yang sumbu Y sama dengan H. Nah, yang terakhir. Di sini ada sama, misalkan P 2,3, kita pakai hanya 4. Di sini kasih tahu 4, X gitu kan. Nah, berapa hasilnya? Nah, tinggal dihitung diubah sama rumus yang ada. Berarti 2 dikali 4 dikurang X-nya berapa? X-nya 2, 2 dikali 4 dikurang Y-nya berapa? 3. Berarti hasilnya 2 kali 4 8. 8 kurang 2 6. 2 kali 4 8. 8 kurang 3 5. Oh, berarti hasilnya 5. Berarti 6,5 gitu. Bisa? Nah, ini catat lagi tambahan yang tadi. Sudah? Tunggu, Pak. Ya. Sudah, Pak.